Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 15 ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Nah, topik hari ini mengatakan berlimpah dalam pengharapan. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa jemaat di Roma terdiri dari dua bagian. Pertama, dikatakan ada orang yang bukan Yahudi yang baru menjadi Kristen dan sering dikatakan non-Yahudi. Yang kedua, dikatakan orang Kristen Yahudi yang kembali ke Roma setelah mengalami pengusiran oleh Kaisar Claudius, yang selalu dikatakan mereka adalah Yahudi. Nah, akhirnya adanya latar belakang warga jemaat yang berbeda ini sehingga terdapat juga cara mereka yang sangat berbeda di dalam memaknai Injil kekristenan. Dengan adanya statement yang mengatakan klaim keistimewaan kepada suatu golongan tertentu. Nah, dengan perbedaan tadi Bapak Ibu, ini yang terasa sekali di dalam tatanan kehidupan mereka di kota Roma dan akhirnya juga merasuki di dalam sinagoge atau di tempat-tempat ibadah dan begitu juga di dalam gereja mereka. Nah, itulah dikatakan tadi mengklaim ada suatu keistimewaan di mana dikatakan ini jemaat Yahudi, di sana jemaat non-Yahudi, ya. Di sini Kristen awal, di sana Kristen yang kemudian dikatakan. Dan ada juga mengatakan ini Kristen yang kuat dan di sana Kristen yang lemah. Dan ini bisa membuat perpecahan di tengah-tengah orang Roma dan di dalam kehidupan, di keluarga, bahkan di tempat mereka beribadah. Ini menjadi suatu perpecahan bagi mereka. Dan akhirnya Paulus mengingatkan supaya jemaat tetap menjunjung tinggi rasa bersatu di dalam kehidupan mereka untuk dengan meneladani Kristus Yesus di dalam kehidupan mereka. Jadi tidak lagi berporos hanya untuk memikirkan ini yang istimewa, ini tidak istimewa, tetapi ternyata Rasul Paulus menekankan suatu edukasi bahwa hanya Yesus Kristus adalah satu-satunya teladan dan hanya itulah yang tujuan di dalam kehidupan mereka untuk selalu hidup dan berbuat yang benar. Dan makanya dikatakan, teladanilah Kristus di dalam kehidupan kita. Yaitu dengan cara berpikir tetap positif, dengan memahami perbedaan itu yang terjadi sebagai untuk hidup saling menopang, menolong dalam menaati kehendak Tuhan. Jadi bukan suatu perselisihan atau perpecahan saudaraku, tetapi memperkaya. Perbedaan itu memperkaya kita supaya segala sesuatu itu bisa saling menopang, menolong dan dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kita manusia yang beragama dan beriman. Saudaraku yang terkasih, segala perbedaan dapat menjadi satu kesempatan untuk mewujudkan sebuah persekutuan yang indah demi kemuliaan Allah. Jadi perbedaan itu bukan menjadi pengkotak-kotakan atau membuat kita menjadi manusia yang bertumbuh egois, yang menganggap kita adalah benar, mereka salah, atau mereka benar, kita salah, tidak. Tetapi Paulus mengatakan bahwa segala perbedaan itu sebenarnya itu menjadi suatu kekuatan untuk kita mewujudkan persekutuan yang indah di dalam kemuliaan Allah.
dan memakai segala potensi, ya. Kita manusia ini memiliki potensi, di keluarga punya potensi, di kehidupan masyarakat punya potensi, di gereja juga banyak potensi, ya. Dipakai potensi yang diberikan Allah itu untuk saling melayani, dan memberi kemampuan kita dalam segala potensi tadi, dan memotivasi saudara-saudara kita, dan di dalam kesetiaan, di dalam keteladanan, ya, sehingga kita hidup bukan untuk mencari kesenangan dan kepuasan sendiri, tetapi kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita harus singkirkan perbedaan itu, tetapi kita harus menghargai perbedaan itu untuk memperkaya kita di dalam kita mewujudkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di gereja juga demikian, di keluarga juga harus demikian, apalagi dalam kehidupan tatanan bermasyarakat. Kita harus menghormati perbedaan itu, ya. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda kemampuan, berbeda potensi, berbeda pemahaman, cara pandang, semua Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus menghargai itu dan kita kumpulkan itu menjadi suatu energi, kekuatan di dalam kita memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan untuk mencari kesenangan kita, untuk mencari kemuliaan kita, tidak, tetapi untuk memberikan nama Tuhan semakin dimuliakan, ditinggikan dalam segala hal. Disitulah kita terlihat bahwa kita betul-betul manusia yang memenuhi kehendak Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabdamu pada hari ini yang sudah kami dengar. Ajar kami selalu menghargai dan menghormati perbedaan, karena itu merupakan sumber pengharapan, sumber kekayaan kami, dan sumber motivasi kami, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan dan kami dapat melakukan apapun yang Tuhan kehendaki di dalam kemanusiaan kami di dunia ini. Tuhan, biarlah pengharapan yang dari Tuhan dapat menjadi kekuatan energi yang baru bagi kami, untuk kami saling mengasihi, menghormati satu dengan yang lain, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Akhirnya perbedaan itu merupakan sukacita, perbedaan itu merupakan suatu gerak langkah kami untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudaraku, ingat selalu tersenyum dan tetap jaga prokes supaya sehat dan berbahagia. Tuhan akan selalu menyertai kita.